kasih. Yuk, perjanjian baru. Oke. Selamat datang kepada Tritunggal dalam perjanjian baru. Dan ingat, saya mau tekankan hal ini. Tuhan tidak berbicara tentang teologi yang menjawab Tritunggal. Dia hanya menyerahkan kepada Roh Kudus. Yesus tidak katakan bahwa nanti teologi yang menjawab persoalan Tritunggal. Tidak. Dia hanya menyerahkan Roh Kudus untuk menyelesaikan perkara ini. Yohanes 16:13. Pietro. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lanjut sedikit. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kehadiran Tritunggal. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau katakan yang pertama. Tuhan tidak berbicara tentang teologi untuk menyelesaikan perkara Tritunggal. Dia hanya menjanjikan Roh Kudus untuk mengatakannya. Deutro, ada tanggapan dari pernyataan statement ini? Kadang menurut teolog ini, menurut teolog itu yang bilang itu tidak original 1 Yohanes 5 ayat 7 dan semuanya itu. Tuhan tidak suruh bahwa para teolog dan teologi menyelesaikan perkara Tritunggal. Kata anak kecil itu kepada Agustinus, kau tidak bisa kasih masuk Allah Tritunggal di kepalamu yang kecil. Apa yang dia utus, saudara dan saudariku, apa yang Bapa dan Putra utus? Roh kebenaran. Kalau kita baca itu ayat yang telah kita baca, kalau kita mau analisa, oh ya, ada Tritunggal di situ ya. Setia, dia tidak mengatakan dari dirinya sendiri, melainkan dia mengatakan dari siapa ini penting. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, butuh banyak konsili untuk menetapkan Tritunggal Maha Kudus ini. Konsili Nisea, konsili Konstantinopel, dan semuanya. Banyak sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Kira-kira 6 konsili dari bapak-bapak konsili untuk menyelesaikan secara detail perkara Tritunggal Maha Kudus ini. Dan marilah kita masuk ke dalam perjanjian baru. Begitu banyak ayat. Tetapi saya mau salami lagi untuk kedua kalinya dan saya mau salami untuk ketiga kalinya. Salam dari orang-orang kudus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 13. 14, tapi baca dari 13. 2 Korintus 13, 14. Baca lagi ayat itu. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Deutro, salamlah seolah-olah kamu tuh Paulus, oke. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oke. Apakah ini gelar ataukah ini pribadi? Pribadi, Romo. Kalau gelar begini, salam dari orang kudus untuk kalian semua. Kasih karunia dari Yesus yang punya gelar Bapa, dan kasih karunia dari Yesus yang punya gelar Anak, dan kasih karunia Roh Kudus, Yesus yang punya gelar Roh Kudus
menyertai kalian semua. Begitu salamnya? Ya kan mereka bilang gelar. Romo, Yuk. Sebentar, Mo. Romo menjelasin gini, orang yang mendengarkan jadi tolol loh, Mo. Dipermalukan Romo secara langsung loh, Mo. Jadi tolol loh orang-orang itu, Mo. Pasti tolol kuadrat, Mo, itu, Mo. Oke. Jadi sebelum masuk ke Injil dan semuanya, saya mau jelaskan sedikit 1 Korintus 12 4-6. Di situ akan ditemukan roh, akan ditemukan Tuhan, akan ditemukan Allah. 1 Korintus 12 4-6. Berapa menit lagi, Erik? Mas Erik? Oh. Berapa menit lagi, Erik? Masih panjang, Romo. Oke, masih panjang. Silakan. Lanjut, Mo. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan. Baca semua, nanti kita baca ulang, dan saya bilang ini nih pakai kata yang sama di Markus, pakai kata yang sama di Kisah, pakai kata yang sama di Yohanes. Oke. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Oke. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Oke. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Oke, ayat pertama 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Tahan, kata yang sama dipakai dalam Markus 1 ayat 8. Dan untuk roh ini dipakai di Markus 1:8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Selesai kata ini. Tuhan, dia pakai kata yang ayat ke-5 ini. Lanjut. Pelayanan. Sorry, Romo, tadi berapa, Romo? Sekarang 5, ayat 5. 4 tadi roh, 5 pelayanan. Berbagai macam pelayanan. Iya. Dan yang ada rupa-rupa. Pneuma. Tadi pakai pneuma. Yang ini, dia pakai pneuma. Yang roh itu pakai pneuma. Yang ini, berbagai macam pelayanan, tetapi satu tuh, baca deh. Yang sama ayat. Kan ada 3 ayat yang kata berbeda tadi. Roh, Tuhan, dan Allah. Oke. Yang sekarang Tuhan. Ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tahan di situ. Cukup. Tahan di situ. Dia pakai Kyrios. Tuhan di sini. Katakan Yesus. Itu kata yang sama dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Kisah Para Rasul 7:59. Yang waktu menyerahkan nyawanya Stefanus. Dia pakai Kyrios. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ya Tuhan Yesus, Kyrios. Untuk siapa? Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekarang Allah, yang ketiga ayat 6-nya. Yang 1 Korintus tadi, 12. Ya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Oke, dia pakai theos. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Wow. Jadi ada Tritunggal tidak di situ 1 Korintus 12 4-6. Apakah Onenes, Unisitarian, apakah mereka baca itu atau tidak? Roh, Kyrios, pneuma, Kyrios, dan Theos yang ada di 1 Korintus 12 4-6. Ya, kalau baca itu jadi bundel, Mo. Oke. Selamat datang. Yo, Detro.
Oke, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi inilah kesian juga. Saya rasa kesian, rasa ada kehausan untuk tahu. Tetapi kalau datang dengan framing, dengan statement, dengan pencelaan, bilang Tritunggal bid'at dan semuanya itu, saya kecewa berat dalam pengertian ini ya. Oke, kita mulai bongkar semua ayat-ayat saudara dan saudariku yang terkasih. Semoga dalam setengah jam ini kita bisa selesai. Oke. Yohanes 1:14 sudah dibaca, belum, 1:14 dulu. Tadi 14 ayat 1 telah dibaca, sekarang 1:14. 1:14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan ingat ketika Yesus dibaptis, yang turun tuh, ayo, yang turun siapa? Tanpa membaca ayat. Turunlah dari surga, Roh Kudus dalam rupa merpati dan hinggap di atas Yesus, dan terdengar suara dari awan-awan yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih kepadanya. Aku berkenan. Kalau kita pakai logika bahwa itu Yesus, berarti ketika Yesus dibaptis, Yesus sendiri dalam gelar Roh Kudus dalam rupa merpati hinggap di atas Yesus. Dan kedengaran suara dari surga, dari awan-awan yang mengatakan bahwa inilah adalah anakku yang terkasih, saya hanya punya gelar Bapa karena nama yang sebenarnya adalah Yesus. Bagaimana? Oh ya, jadi bagaimana? Bapa ada di penciptaan, Yesus yang gelarnya di kitab Kejadian itu Bapa. Loh, kenapa dia hadir di situ? Jadi yang hadir itu Bapa atau gelarnya? Kok bilang Roh Kudus itu nanti setelah dia datang, Yesus mati dan naik ke surga, nanti dia ganti namanya jadi Roh Kudus. Lalu itu kan sebelum kebangkitan Roh Kudus sudah ada di situ tuh. Lalu kenapa nanti yang masuk ke rahimnya Bunda Maria Roh Kudus kalau begitu? Padahal Roh Kudus sudah masuk di rahimnya Bunda Maria. Lalu kalau kita baca lagi ini Lukas 1:39 selanjutnya, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Kok Roh Kudus sudah ada di rahimnya Maria? Bagaimana sekarang ada di dalam Elizabeth? Yang namanya Tuhan lah. Mau ada di mana urusan dia lah. Kalau memang Yesus ada Roh Kudus, bagaimana dia ada di rahimnya Maria? Sekarang dia ada di Elizabeth juga. Masih pakai logika. Masih pakai logika. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, kita sudah kaitkan tadi dengan Yohanes 1:1 ke Kejadian 1:26, Kejadian 1:1 sampai 2 tentang Roh Allah. Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18. Oke. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yang ini karena alasan menjadi anak Allah, maka mereka membunuh Yesus. Maka mereka harus menghilangkan kitab kebijaksanaan. Bab 12 ayat 2 selanjutnya. Ayo baca itu. Jangan. Bab 2, kebijaksanaan 2 ayat 12 selanjutnya. Ya. Mereka menolak dan membunuh Yesus itu di sini. Karena dia menganggap diri anak Allah. Kebijaksanaan 2? 12 selanjutnya. Ya. Marilah kita menghadang orang yang baik. Sebab apa tadi? Oke. Lanjut. Marilah kita menghadang orang yang baik. Sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Tahan Deutro. Celakalah engkau. Ingat yang Deutro kita pernah bahas di Matius tuh.
Matius berapa? Celakalah hai ahli-ahli Taurat. Yesus 8 bilang, nih Romo. 8 celakalah, sampai 8. celakalah, celakalah ini loh. Nah, kita dipersalahkan. Oke, kita lanjut. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Kalau lanjut itu alasan dia dibunuh karena dia dianggap anak Tuhan yang kita kaitkan dengan tadi Yohanes 5 ayat 18. Oke. Masih Yohanes 17 ayat 5. Kita kupas dulu Yohanes baru pindahkan ya. Yohanes 7 ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka 17 jawab Yesus kepada 17 mereka. ayat 5. 17 ayat Oh. 5. Sorry Romo. Yohanes 17 ayat 5. Iya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, baca dan kita tafsirkan seperti mereka. Ya Bapa, permuliakan. Ya Bapa, engkau adalah gelarku di dalam Kejadian. Begitu. Iya kan Erik contoh gitu. Permuliakan. Maaf ya Tritunggal, minta maaf karena kalau kita pakai logikanya mereka tuh kita harus baca seperti itu kan. Ya Allah, engkau adalah gelarku di kitab Kejadian. Permuliakanlah aku. Yesus minta kepada Yesus sendiri bagaimana? Baca ulang deh. Erik itu tukang tertawa lah Erik nih. Oke, Detro. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Permuliakanlah aku. Bapa, permuliakanlah aku karena engkau adalah gelar saya menurut kaum unisitarian dan menurut kaum yang namanya Onenes begitu. Jangan putar balik kitab suci. Jangan tafsir suka-suka. Jangan hapuskan apa yang ada di dalam. Maaf ya, kata-kata mungkin sedikit keras karena saya kecewa ya. Maksudnya, itu bilang sola scriptura kok nggak baca itu. Nggak bisa mengerti, anak SD juga bisa mengerti bahwa itu berbeda, pribadi yang berbeda. Marahin aja mau itu orang-orang itu mau. Dimarahin saja itu. Dimarahin. Yohanes, kita masih kupas Yohanes 14 ayat 9 sampai 11. Oke. Mari, saya marah dulu mereka. Oke. Kamu pakai kitab yang mana kalau begitu? Saudara-saudariku, kamu pakai kitab yang mana? Yohanes 14:9 sampai 11 ya. Ya. 11. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Mereka begini, sebentar. Mereka bilang, tidak percayakah engkau bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa? Mereka terjemahkan begini. Tidak tahukah engkau bahwa Bapa adalah aku dan aku adalah Bapa? Bapaknya gelar ya? Ya, karena gelar. Ya, kan itu bilang, tidak percaya ke engkau bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku dalam Bapa. Nah, esensi keilahian sama loh. Pribadi yang berbeda. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bukan Bapa adalah aku dan aku adalah Bapa. Di situ katakan Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Ingat kembali Ekaristi kan? Ekaristi yang Yakobus tahan yang di atas, tapi kita sandingkan kembali ke Ekaristi tadi kan? Ekaristi katakan secara jelas yang Yohanes 6:57 seperti Bapa, seperti aku dan Bapa, seperti itu. Kita baca di itu. Ambil kaca pembesarnya mau, biar dia paham mau. Yohanes 6 ayat 67 ya. 57. Oh, Yohanes 6 Dobel ayat di kacamata dan 57. pembesar. Oke. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku,
dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Di mana dikatakan situ adalah di situ. Aku hidup oleh Bapa. Di mana dikatakan aku adalah Bapa? Enggak ada. Aku hidup oleh Bapa. Berarti aku di Oke, dalam baca Bapa, lanjut Bapa tadi di dalam Yohanes. aku. Yohanes 14 lanjut. Saya buka lagi kacamata ya, sudah jelas jadi tidak usah lagi Erik. Oke. Saya ulang dari ayat 10 ya Romo. Aduh, Tidak ya kau pakai percayakah ulang. engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tidak Setidak-tidaknya. dikatakan, percayalah bahwa aku adalah Bapa dan Bapa adalah aku. Tidak. Itu kata ada. Percayalah bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Mereka tambah kata lah. Deutero. Jadi ada lah. Lah. Ngeri juga ya Romo. Yesus saya nggak percaya Iya, ya Romo sama mereka. 3 huruf saja loh. Berubah semua teologinya. Berubah semua doktrinnya. Betul. Itu bukan islo. Itu eksistensi, keberadaan. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Yakobus lanjut, Yakobus. Ya. Iman dan perbuatan, Yakobus. Saya ulang dari 11 lagi ya, biar nyambung Romo. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang telah lebih besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku pergi kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa. Tahan. Aku pergi kepada Bapa yang adalah gelarku. Kalau begitu. Tahan. Aku pergi kepada Bapa yang adalah gelarku. Kalau begitu. Gimana itu Mo? Dan ketika kamu minta di dalam nama aku, maka Bapa yang adalah gelar akan mengabulkannya. Bagaimana? Gelar mengabulkan atau gelar mengabulkan? Jangan ganti-gantilah. Nanti dalam penghakiman juga berbahaya sekali. Matius 7. Mau tahu nggak kita di penghakiman seperti apa? Yang melakukan kehendak ya Bapa. Penting loh ayat ini. Melakukan kehendak, perbuatan-perbuatan. Deutero, engkau baca sini Deutero. Kau baca di sana. Senang kalau Deutero baca yang bagian ayat yang penghakiman. Oke. Deutero 7, 21, 23. Matius 7, 21 sampai 23. Deutero 7 lagi. Matius, saya keliru lagi. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan kehendaknya siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang adalah gelarku yang ada di surga. Jadi yang menanti Yesus di surga itu gelarnya Bapa. Baca ulang deh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 23, 22 itu katakan bahwa Tuhan, kami menyembuhkan atas namamu. Tuhan, kami mengeluarkan setan-setan atas namamu. Nanti 23 Tuhan jawab bagaimana? Bapa jawab bagaimana? Lanjut. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Deutro, itu kamu seperti pilih kan di hadapan Tuhan, kita pilih si Tuhan, kami seperti itu kan contohnya. Kan orang kami telah kan beri alasan. Dia sudah tahu nanti hukumnya seperti apa. Oke. Deutro baca ulang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, kehendaknya siapa harus dijalani? Kehendak Bapa yang. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita lanjut sedikit dalam coba 10:30 Yohanes, kita kupas Yohanes juga ya. Nanti belum sakramen pengampunan dosa juga. 10 Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu dikatakan sama? Tidak. Ulang. Kalau begitu. Aku dan Bapa adalah satu. Deutro, kamu jangan ngawur. Aku dan Bapa adalah satu. Jangan ngawur loh. Itu gelarnya. Bagaimana pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa yang adalah gelarku adalah satu. Bagaimana? Jangan tambah-tambah di kitab suci lah. Aku dan Bapa adalah satu. 20, 28, 29. Yohanes. Yohanes 20 ayat 28 sampai dengan 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya. Oke, sudah cukup di situ. Waktu Yesus tidak bilang, hei, kau jangan bilang sembarang. Saya ini bukan Allah. Jangan bilang begini. Ya Tuhanku dan Allah. Waktu itu Yesus protes bilang, Thomas, kau jangan bilang saya Allah. Atau bagaimana? Yesus tidak omong apa-apa di situ. Ya Tuhanku dan benar Tuhanku. Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Yesus bilang. Tapi jawaban Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Waktu itu Yesus protes bilang, tidak. Jangan bilang saya Allah. Tidak ada. Secara jelas saudara dan saudariku. Dan untuk Tritunggal di dalam penghapusan dosa, ini yang saya mau tekankan sedikit. Oke, 20 yang sama, 21, 23. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tahan dulu. Kita pakai logikanya mereka, Onenes dan logikanya Unisitarian. Sama seperti Bapa yang mengutus aku. Sama seperti Bapa yang ada gelarku mengutus aku. Demikian pun aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus yang adalah gelarku. Bagaimana? Baca ulang deh. Semuanya sampai 23. Maka jangan kata ganti, Yesus jangan sekali ganti lagi. logika biblis. Jangan ganti logika biblis. Oke. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga
sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih. Sampai di Yohanes, mungkin ada 1-2 komentar sebelum masuk ke sedikit Matius, Lukas, atau Korintus, Kisah Para Rasul. 1-2 hal kecil. Ya kan, Yakobus Kalau sama tidak, kita Petrus. lanjut. Lanjut aja, Mo. Gas. Oke, lanjut. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana kita melihat Lukas 4, 7-8? Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke. Yesus Tuhan, Allah Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang telah kita baca tadi. Karena kuasa Roh Kudus membantu membersihkan kita, Roh Kudus dalam pengertian barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya akan diampuni. Dan pembaharuan oleh Roh Kudus yang kita bisa lihat di Titus 3:15, tidak usah nggak sentuh sampai di sana ya. Saya mau katakan begini, saudara dan saudara, ya, saudara-saudariku yang terkasih, mereka punya logika ya, tapi logika manusia bukan logika biblis ya. Kalau logika biblis secara apa ya, transparan, secara dengan kejujuran yang sangat, pasti mereka tidak mungkin mengatakan statement seperti ini yang unisitarian maupun saksi Yehova maupun denominasi yang lain yang menentang Tritunggal Maha Kudus. Saudara dan saudari, kita lanjut. Lukas 5:20. Mau katakan Tuhan Yesus Allah dan Bapa bukan dia punya gelar. Roh Kudus Allah bukan gelarnya Yesus. Oke. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Berarti siapa yang menghapus dosa? Tuhan. Yesus menghapus dosa, dia Tuhan. Dan diberikan itu otoritas penghapusan dosa kepada para rasul. Jadi yang dalam konsep ini, saudara dan saudariku yang terkasih, saya bilang, di mana ya logika mereka tuh? Saya mau masuk ke logika mereka supaya kita mengerti logikanya mereka, memang agak susah. Oke, dalam pembaptisan semuanya sebentar kita sandingkan sedikit. Tapi saya mau kita sedikit ke surat-surat Paulus, Petrus, dan supaya kita mengerti itu. Roma 9 ayat 5. Sudah dibaca nggak ya? 9 ayat 5. Belum. Coba Roma 9 Belum. ayat 5. Oke, Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Allah, Putra Allah akan dipuji, disembah. Allah. Persoalan ada di mana? Onenes. Persoalan ada di mana unisitarian untuk mengerti hal ini? 1 Korintus 3, 16, 17. Kalau Yesus itu manusia menurut saksi Yehova atau menurut unisitarian, saksi Yehova katakan Yesus itu ciptaan, bagaimana dia menghapus dosa? Bagaimana 1 dia Korintus bahwa sebentar, saya ini adalah Allah dan semua. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Maksudnya kalau saksi Yehova, bagaimana Yesus bilang dia Allah? Bagaimana dia disembah? Bagaimana dia menghapus dosa kalau dia bukan Allah? Dalam pengertian ini. Oke. 1 Korintus 3, 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah,
maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Oke. Allah adalah kudus, dan bait Sebab- Allah itu ialah kamu. Allah, kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus ada di dalam kamu. Dua loh. Bait Allah dan Roh Kudus ada di dalam kamu. 1 Korintus yang sama 6:19. Kan logika mereka kan gelar. Bagaimana? Kamu adalah bait Allah. Kamu adalah bait gelar Allah. Dan Roh Kudus adalah gelar ada di dalam kamu. Bagaimana? Jangan tambah-tambah lagi. Oke, silakan. 6:19. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Hati-hati ya. Ini Paulus buat perbandingan keras ya. Deutro. yang bersekutu dan bersatu dengan kamu tuh siapa yang tinggal di dalam kamu. Dan ketika siapa yang tinggal di dalam kamu, kamu akan menjadi baitnya siapa. Roh lah yang memberi hidup dan hidup dalam kepenuhan. Kalau dia bukan Allah, kenapa dia beri kamu hidup dan dalam kepenuhan? Kita masih kisah 5:1-5 ya. Omong tentang apa kisah 5. Oh ya, ini kalau Roh Kudus itu bukan Allah. Tadi kita sudah Bapa Allah, Putra Allah, sekarang Roh Kudus. Ini kasus di mana satu pasangan itu setelah menjual kekayaannya, dia tidak menyerahkan seluruh kepada Petrus, dan itu berdosa kepada Roh Kudus loh. Dan berdosa kepada Roh Kudus itu hasil akhirnya mati. Oke, silakan dibaca. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Tuhan sampai di situ. Yang di kalimat pertama katakan mendustai Roh Kudus. Benar kan, Deutro? Benar, Romo. Yang bagian sekarang Petrus bilang, kamu bukan mendustai manusia, kamu mendustai Allah. Lanjut. Allah. Berarti Roh Kudus itu Allah, bukan gelar. Saudara-saudariku yang terkasih. Tadi udah bahas Bapa Allah, Putra Allah, sekarang Roh Kudus Allah. Kita tidak menggunakan 1 Yohanes 5:7 ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan pakai malam ini. Nanti mereka bilang kita nanti pakai ayat-ayat yang tidak original. Mereka menurut mereka, tapi tidak apa. Oke, baca lanjut. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka Yang sangat kedua. takut. Dan yang kedua, baca ayat 10, ayat 9-10. Rebahlah istrinya atau tidak, mati juga atau tidak. Dosa kepada Roh Kudus. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu, rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Wow.
Roh Kudus Allah? Halo. Roh Kudus itu Iya. Allah, Deutro? Iya, Romo. Atau gelar? Allah, Romo. Aduh, 1:14-16. 1 Korintus 2, 11-16. 11-16. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsir hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Roh Allah yang pada kita rohnya, dan kita memiliki pikirannya siapa? Pikiran Kristus. Kristus. Dan kita memiliki pikirannya siapa, Deutro? Kristus. Kesian nih, mereka yang berpikir seperti itu berarti tidak memiliki roh Allah yang pertama, yang kedua tidak memiliki pikiran Kristus. Genaplah. Iya, karena dia memiliki hikmat manusia aja, Romo ya, nggak mempunyai pemikiran Kristus ya, Ya. Romo. Ini yang jadi yang pertama, yang kedua tidak memiliki pikiran Kristus. Genaplah. Iya, karena dia memiliki hikmat manusia aja, Romo ya, nggak mempunyai pemikiran Kristus ya, Ya. Romo. Ini yang jadi persoalan. Hanyalah engkau berpikir seperti manusia yang pikirkan, bukan Allah yang memikirkan. Ingat waktu kasusnya Petrus kan, hanyalah. Itu kan ada lagunya, Romo. Ya? Ada lagunya, Mo. Oh, bagaimana tunya? Allah Putra, Allah Bapa, Allah Allah Bapa, Putra, Allah Roh Allah Kudus. Pujilah Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Itu juga Tuhan. lagunya Agnes Monica juga ada, Romo, lagunya Agnes Monica. Kadang-kadang kitab ini kadang-kadang kitab ini tak masuk logika. Kadang-kadang kitab ini tak masuk logika. Ada itu, Romo, lagunya. Karena mereka berpikir seperti manusia yang Iya, hikmat manusia yang bodoh. ini loh, bukan seperti, karena mereka tidak memiliki pikirannya siapa? Kristus. Sudah secara jelas dikatakan di dalam 1 Korintus 2, 11-16, jelas banget bahwa mereka tidak berpikir seperti yang Kristus pikirkan. Karena mereka tidak memiliki pikirannya siapa? Kristus. Pikirannya Kristus itu sangat jelas, pikirannya Kristus sangat jelas. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Pikirannya Kristus seperti ini, ayo. Dalam hubungan dengan Trinitas. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Mantap.
dan Ayat 20 ajarlah nih. mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mereka bilang, oh tidak bisa. Kisah 10, 47, 48. Petrus bilang, saya membaptis kamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi nggak mengerti kata dalam nama itu artinya apa? Dalam nama Yesus. Dalam nama. Erik, kita selesaikan sedikit ini pembaptisan Tritunggal ya. Pembaptisan dalam nama Yesus atau pembaptisan Tritunggal. 1 menit. Oke, mereka pakai Kisah 10, 47, 48. Mereka pakai, inilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kebenaran. Oh, amin, haleluya. Oke. Kita jelaskan untuk mereka. Dalam nama Yesus itu artinya apa? Ingat tadi Elohim dan Ehad tadi ya. Ehad tadi, atau Eja tadi ya. Artinya satu di dalam kemajemukan. Oke. Deutro, silakan, atau Yakobus silakan. Oke. Kisah 10, Kisah para Rasul 47 ya, Romo. 10, 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Lihat ini. Lihat ini, dalam nama Yesus harus dibaptis, ini harus dibaptis. Lanjut sedikit dulu. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Dalam nama artinya, secara biblis artinya dalam kuasanya siapa? Dalam mandatnya siapa? Pertanyaan kita untuk semua yang ada di sini, Erik dan teman-teman yang ada di TikTok juga. Berapa orang tuh di TikTok, Erik? Saya mau tanya semua yang ada. Saya nggak relate TikTok, Romo. Ini di YouTube aja sudah 300 lebih. Oh iya, di YouTube berapa? Di YouTube berapa? Saya mau tanya. Sekarang 298, tadi 300 lebih. Saya mau tanya. Yesus baptis nggak? Yesus membaptis atau tidak? Ya? Yesus. Muridnya membaptis muridnya. Yesus membaptis, kata kitab suci. Yesus membaptis. Yesus membaptis. Oke, Yesus Yohanes membaptis. 1. Yohanes 4 ayat 1. Nanti kita lihat, tetapi siapa yang membaptis? Yohanes 4 ayat 1. Selanjutnya sedikit. Ketika Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Yesus baptis lebih banyak ya? Ya, Yesus membaptis. Tapi kenapa penginjil bilang Yesus membaptis lebih banyak dari Yohanes? Yesus tidak membaptis. Ini penjelasan selanjutnya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Artinya para murid membaptis dalam namanya siapa? Yesus. Oh, dalam namanya Yesus, artinya dalam kuasanya Yesus. Kita buat perbandingan sedikit. Yohanes 5:43. Apa itu arti dalam nama? Kalau ada yang datang dalam nama dan atas nama kamu percaya, begitu. Tapi apa yang tetapi seorang yang datang dalam nama Allah kalian tidak percaya, tetapi ada orang yang datang dengan namanya, ini loh, dengan namanya sendiri kamu percaya. Ini loh. Ada yang datang dalam nama, artinya dalam kuasa Allah kamu tidak percaya, tetapi ada orang yang datang, saya tadi malam bermimpi dan Tuhan bisik, kau dirikan gereja. Itu yang namanya sendiri, itu yang dengan namanya sendiri itu kamu percaya. Oke. Ini penjelasan dalam nama itu artinya apa? Oke, silakan. Yohanes 5:43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Dia tidak lagi pakai kata dalam nama sendiri, tidak. Dia pakai atas nama. Dalam nama artinya dalam mandatnya siapa, dalam kuasanya siapa. Baca deh. Kita mengerti nggak, Deutro? Dalam nama artinya apa? Sangat jelas. Aku datang dalam nama Bapa, kamu tidak percaya. Tetapi seseorang yang datang atas namanya sendiri, dengan namanya sendiri kamu percaya.
Luther datang dengan namanya sendiri, kalian percaya. Zwilling datang dengan namanya sendiri, kamu percaya. William Miller datang namanya sendiri, kamu percaya. Elena Gold White yang Adventista hari ke-7 datang dengan namanya sendirinya, kamu percaya. Russell datang dengan namanya sendiri, kamu percaya. 400 denominasi datang dengan namanya sendiri yang ada di Indonesia, kamu percaya. Yang datang di dalam nama Yesus, kamu tidak percaya. Artinya pembaptisan itu harus dalam namanya siapa? Menurut Yohanes, menurut Kisah Para Rasul tadi? Dalam nama Yesus. Kalau orang Yahudi akan mengerti. Kenapa? Karena itu Elohim, itu Ehad atau Ejad. Artinya satu di dalam kemajemukan. Tetapi dikatakan baptis dalam nama Yesus artinya dalam kuasanya siapa? Yesus buat perbandingan dengan Yohanes 5:43. Saya datang dalam nama, dalam kuasanya Bapa, kamu tidak percaya. Karena itu dia beri mandat untuk membaptis di dalam Matius 28:19. Dibaca ulang. Ini loh mandatnya, ini loh perintahnya. Dalam nama Yesus artinya dalam mandatnya Yesus, dalam perintahnya Yesus. Perintahnya mana? Ini Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Satu di dalam kemajemukan, dalam nama Yesus, dalam mandat, dalam perintah Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Deutro. Roh Kudus. Persoalan di mana tidak mengerti? Oke, lanjut saudara dan saudariku yang terkasih. Kita sudah lihat Kisah 10. Kita sudah lihat pembaptisan dalam pengertian seperti apa. Coba Roma 15:16. Oh ya, Roma 15:16 itu tentang Ekaristi ya. Ini TB2, saya butuh TB2. Om Yakobus. Om Yakobus, Ya. TB2 penting. Ini mau kata ini TB2 tuh penting sekali. Ini mau katakan bahwa Paulus itu imam. Roma 15 15 ayat 16. Oh, kita tahan di ayat Saya 16 bacakan. dulu. Ya. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Sebagai Allah. apa? Imam dalam Pendeta. pemberitaan Injil Allah. Sebagai pendeta? Bukan Romo, imam. Baca. Sebagai pendeta? Sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah. Lanjut. Bagaimana imam itu melayani? Bagaimana imam itu memberitakan Injil? Ada persembahan nggak di situ nanti? Baca. Supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Sakramen dong berarti, Romo. Ingat saudara dan saudari, baca itu. Dan kita baca Ekaristi sedikit. Saya baca, maaf saya ambil dari, baca kembali ayat itu. Imam yang mempersembahkan, supaya bangsa dipersembahkan, dikuduskan oleh Roh Kudus untuk Allah. Penting itu. Doa syukur agung. Betul. Jangan bilang doa syukur agung. Konsekrasi. Oke, baca ulang. Baca ulang itu ayat. Ini ada Trinitas ada di situ. Nanti saya mau baca itu Roh Kudus ada di situ. Oke. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah. Imam. Sebagai apa? Itu terjemahan asli Yunani loh. Itu asli Yunani kata itu. Sebagai apa? Imam Romo, imam. Sebagai imam. Tapi imam itu untuk ini loh, pelayanan Trinitaris itu ada di situ, kamu baca. Kita baca dong sama-sama. Maaf kata kamu. Betul. Tadi sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, satu ya liturgi sabda, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Ingat, ofrecio, ofrenda, persembahan, sacrificio.
yang misa itu. Nah, misa itu sacrificio. Misa itu pengorbanan, persembahan. Oke, persembahan kepada siapa? Kepada Allah yang disucikan oleh Roh Kudus. Apa yang dipersembahkan? Tubuh dan darah Kristus. Kepada Allah. Bangsa-bangsa, pengudusan bangsa-bangsa oleh persembahan itu kepada Allah yang dipersembahkan tubuh Kristus oleh Roh Kudus. Saya baca doa syukur agung. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu Kristus. Tuhan kami Kristus. Kristus. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan Allah, sumber segala kekudusan kepada Bapa Allah. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini Bapa dengan pencurahan Roh Kudus Allah Roh Kudus agar menjadi bagi kami tubuh dan darahnya siapa? Yesus Kristus. Ada di sini loh. Aduh, karena itu saya mau katakan sedikit persepuluhan yang berhak menerima persepuluhan itu yang meneruskan imamatnya Melkisedek. Bukan imamatnya Harun. Kalau kita mau pakai analisa biblis, hanya saya tidak mau. Karena Abraham memberikan persepuluhan kepada siapa? Melkisedek. Melkisedek, imam dan raja. Imam Allah. Bukan kepada orang Lewi belum ada pada saat itu. Dan Yesus mengubah, kita mau analisa. Yesus mengubah ritus Harun, ritus Lewi kepada ritus Melkisedek. Artinya, kalau kita mau pakai analisa, Abraham mereka gunakan, ini loh, Abraham sebelum 12 suku Israel memberikan persembahan kepada Melkisedek. Pendeta, Melkisedek itu imam atau pendeta? Oh imam, kalau begitu siapa yang meneruskan imamat sekarang? Oh imam-imam Katolik. Ya kalau begitu yang lebih berhak menerima persepuluhan imam Katolik loh, bukan? Karena itu ada hubungan dengan sini. Kalau imam yang kita yang menguduskan, dia minta Roh Kudus untuk menguduskan persembahan kepada Allah, dan persembahan itu adalah tubuh Kristus. Karena itu dalam hak kewajiban Rasul, contohnya 1 Korintus 9, mereka pakai ayat 14, ayat 13 enggak dipakai. Di situ hak kewajiban Paulus sebagai rasul, tetapi sebagai imam juga. Contoh kecil, kita contoh kecil. Imam itu buat apa? Dan dia hidup dari mana itu ada di ayat ini. Mereka penggal ayat 13-nya, mereka pakai ayat 14-nya saja. Jadi seolah-olah mereka hidup dari pewartaan Injil, tetapi ayat sebelumnya katakan yang melakukan pelayanan di mesbah, dia hidup dari mesbah. Oke, bantu dulu supaya kita lihat bahwa imamat di situ, maaf keluar sedikit tema, tetapi dalam hubungan dengan konsagrasi itu yang penting. Makanya kita tidak jauh dari Roma ini. Oke, lanjut. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu? Tahan, Deutro. Di Katolik ada mesbah, ada altar? Ada, Romo. Ada, Romo. Artinya ada imam? Ada, Romo. Yes. Artinya ayat ini berlaku kalau dalam pemberian persepuluhan? Berlaku. Ayat selanjutnya, apakah berlaku untuk Katolik juga atau tidak? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tahan. Para imam memberitakan Injil? Ya, pasti. Ya. Melalui suksesi apostolik? Yes. Yap. Artinya mereka adalah imam dan rasul? Ya. Ya. Paulus imam dan rasul? Iya. Ya udah. Pendeta mereka ambil ayat 14 ini, mereka potong 13-nya untuk mereka saja. Karena mereka tidak ada altar. Di teman-teman saya buat penelitian 2017 masuk ke semua kebaktian Protestan di sini. Di situ hanya ada mimbar sabda, altril namanya, untuk satu sabda Allah tapi tidak ada mesbah. Jadi bagaimana mereka
Iya, podium aja. Potong ayat kalau nama ayat potong ayat 13-nya, mereka pakai ayat 14. Ini namanya mutilasi. Pembenaran setengah. Oke, kembali ke Roma 15 sampai ayat 30. Ekaristi dan Tritunggal Maha Kudus. Sedikit saja sebenarnya, saya tidak mau sentuh banyak, oke? Mau selesai juga sebenarnya. Terlalu banyak ayat, saya kasihan juga. Kita sudah jam 9.45. Oke, lanjut. Ayat Tetapi 15 demi sampai ayat Kristus. 30. Roma 15 ya, Romo? Ayat 30. Oh, jelas. Ya. Penekan di ayat 16, lalu kita ke 30. Oke. Ganti Roma 15. imam ya. TB 2 tadi ya. Oh, TB. Kalau yang biasa tidak ada kata imam. Mereka penggali. Om Yakobus. Sebagai pelayan saja. Ya, berapa? Roma? Baca kembali ayat 16, lalu ayat 30. Roma 16. 15 ya? 15, ayat 16, lalu ayat 30. Sorry, Romo, suaranya putus tadi. Roma berapa dia? 16. Roma 15. Roma 15 ayat 16. Setelah itu ayat 30. Oke. Roma 15 ayat 16 ya? Ya, langsung nanti ke 30. Ya. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya dan disucikan oleh Roh Kudus. Ayat 30 ya. Demi Tuhan kita Yesus Kristus dan demi kasih yang bersumber dari Roh, aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Tritunggal atau tidak, Deutro? Yakobus. Iya, Tuhan Yesus. Iya. Hanya kepada Tritunggal untuk Roh Paulus dan atau Allah. tidak? Iya. Tapi tidak mungkin. Berdoalah kepada Allah yang adalah gelarnya Yesus Kristus. Oh. Dan Roh Kudus yang ada. Kalau omong begitu, tetap pribadi yang berbeda. Masa Betul, sih Yesus di sini, dia pasang 3 gelarnya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bagaimana? Jadi permintaannya kepada Yesus, tetapi yang menjawabnya gelar. Baca ulang ayat 30. Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia. Oh iya benar ya. Iya benar. Iya, betul. Oke, baca Bagi ulang Allah ayat Bapa 30. yang Maha Kuasa. Baca ulang ayat Saya 30. ulang ya. Doksologinya ada di sini loh. Yesus Kristus. Ya. Demi Tuhan kita Yesus Kristus dan demi kasih yang bersumber dari Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Kepada Allah untuk Aku. dalam roh. Wow, saudara dan saudariku yang terkasih. Ketika omong tentang kesatuan gereja, Deutro atau Yakobus, omong juga tentang Tritunggal di dalam kesatuan gereja. Efesus 4:4-6. Kita selalu baca, tetapi di situ ada Tritunggal. Efesus 4 ya, Romo. 4 ayat 4-6. Kehadiran Tritunggal di dalam gerejanya. Dan kita ingat, dikuduskan, yang menguduskan itu, persembahan itu Roh Kudus yang kita sudah baca tadi ya. Oke. Satu tubuh dan satu roh. Tahan. Sebagaimana Yakob. Satu tubuh. Tubuh itu gereja ya. Satu gereja. Ganti satu gereja. Satu tubuh. Tetapi Kolose 1:8 katakan itu gereja. Oke. 1:18. Oke. Satu tubuh. Satu gereja dalam satu roh. Oke. Sudah nih. Roh Kudus. Oke. Lanjut. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan,
Tahan. Yesus, Satu. Kyrios. Tahan. Yang tadi satu roh, pneuma. Sekarang Kyrios, satu Tuhan. Yesus. Satu iman. Satu baptisan. Satu Allah. Tahan. Dan Tahan. Allah. Tahan. Allah. Theos. Satu Allah. Roh. Pneuma. Tuhan. Kyrios. Allah. Theos. Satu Allah. Bapa. dan Bapa dari semua. Oleh semua. Allah yang di atas semua. Dan oleh semua. Dan di dalam semua. Semua. Persoalan di mana, saudara-saudara? Pakai kacamata seperti apa untuk melihat ini gelar atau pribadi? Di dalam satu roh yang adalah gelar dari Yesus. Di dalam satu pengharapan yang termuat di dalam satu panggilan. Satu Tuhan. Yesus yang gelarnya putra. Satu pembaptisan, satu iman, dan dalam satu Allah yang adalah gelar yang lain dari Yesus. Jangan tambah-tambah lah. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, logika sangat sederhana. Logika matematika, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Namanya logika kuantitas. Tuhan 3 sama dengan 1. Tidak. Logika kita bukan Tuhan 3 sama dengan 1. Bisa mengerti, Deutro? Sedikit filsafat teologi. Mengerti, Romo. Oke, logika matematika kan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 3. Artinya mereka bilang 3 Tuhan dalam 1. Yang adalah 1. Mereka bilang begitu. Tetapi logika Katolik Tritunggal, logika Tritunggal itu seperti ini. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Persoalan ada di mana? 3 pribadi adalah satu Tuhan. 3 pribadi yang adalah satu Tuhan. Logika kita bukan Tuhan, bukan logika kita bukan 3 Tuhan dalam satu 3 Tuhan. 3 Tuhan. Kalau begitu 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. 3 Tuhan adalah Tuhan. Tidak bisa. Logika kita Tritunggal adalah 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Tuhan 3 pribadi. 3 pribadi adalah satu Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, masih banyak yang harus kita. 1-2 ayat terakhir ya. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9. Erik, 3 atau 4 ayat kita tutup ya. Siap, Ibrani 9 ayat 15 ya, Romo. 9 ayat 14. 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Persembahan dalam roh kepada Allah. Persembahan Yesus Kristus dalam roh kepada siapa? Kepada Allah. Persoalan ada di mana, saudara dan saudariku? 1 Petrus 1 ayat 2. Sampai surat Yudas juga masih omong Tritunggal. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Makin menutup mata kita atau makin membuka mata kita tentang Tritunggal ini? Bagaimana menyucikan persembahan kepada Allah yang adalah gelarnya saya oleh Roh Kudus yang adalah gelarnya saya, bagaimana? Baca ulang ayat ini dong, 1 Petrus. Yaitu orang-orang yang dipilih
sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, Bapa, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus Yesus Kristus, dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Oke, yang jarang kita sentuh, Yudas 1:20-21. Surat Yudas? Ya. Nggak pernah sentuh ya selama ini ya, Yudas? Ya. Peliharalah dirimu. Oke. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Lanjut, 21-nya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi, tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Wow. Yudas yang selama kita tidak pakai, masih omong tentang ini. Tentang kehadiran Tritunggal. Saudara dan saudara itu yang terkasih, kita makin mau menutup. 1 Korintus 6:11 sudah pernah baca ya? Belum ya? Sudah ya? 1 Korintus 6 ayat 11. Ayat 11. Sudah dibaca belum? Belum. Coba baca. Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Dan mau menutupi saudara-saudariku yang terkasih, kembali dengan salamnya Paulus dan orang kudus kepada Korintus. 2 Korintus 13:14, dari 13:14, dan saya menyerahkan kembali ke host dan Erik. Oke, silakan. Kita tutup itu dengan itu. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, kembali ke host dan teman-teman. Silakan. Kalian komentar atau 1-2 hal, silakan, saya belakang. Ya.